Gimana tadi keadaannya Nabila, Mas? Nabila dia baik-baik aja. Dia hanya khawatir soal anak-anaknya aja sih. Terus rencana pengacaranya Nabila gimana sekarang? Apa mungkin nggak sih kalau penahanannya Nabila itu ditangguhkan atau setidaknya jadi tahanan luar gitu, Mas? Nah, itu yang memang sedang dibicarakan oleh kami dengan pihak pengacara. Dan mudah-mudahan pihak kepolisian mau menerima status Nabila sebagai tahanan luar. Karena gimana pun juga alasannya itu, Nabila itu single parent dan dia harus mengurus anak-anaknya sendiri. Tapi kita juga belum punya bukti yang cukup kuat nih, yang bisa membuktikan bahwa Nabila itu tidak bersalah. Semoga aja ya polisi bisa mengabulkan permintaan pengacaranya Nabila. Ya, mudah-mudahan. Eh, tapi ada satu lagi kabar duka dari Erika. Kabar duka? Iya, Bonita dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya kenapa, Mas? Dia kecelakaan tabrak lari semalam dan langsung meninggal di tempat kejadian. Astagfirullahaladzim. Meskipun Bonita ini nyebelin banget orangnya dan sering cari masalah sama Erika, tapi aku tahu banget kalau Erika itu sayang sama Bonita. Karena buktinya selama ini aja Erika nggak pernah loh ngusir Bonita dari rumahnya. Erika pasti lagi sedih banget Mas sekarang. Aku telepon Erika dulu deh ya. Silakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Rik. Rik, aku baru dengar kabar kalau ternyata Bonita meninggal ya semalam. Aku turut berduka cita ya. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah. Amin ya robbal alamin, Mbak. Ini aku masih di pemakaman, tapi aku udah mau pulang kok. Bagas sama Bima udah nungguin di mobil dokter Iko. Aku sama Mas Firman minta maaf ya, karena kita belum bisa hadir ke pemakamannya Bonita. Soalnya kita dari tadi lagi sibuk nyariin Raya, karena dia hilang dari pagi. Ya ampun. Mbak, jangan-jangan Raya mau nyari Wilda buat numpahin kemarahannya. Ya itu juga yang kita takutin, Ri. Soalnya Raya ini sengaja ninggalin handphonenya di rumah, kayak supaya kita itu nggak bisa ngecek keberadaannya. Dan kita khawatir kalau Raya itu akan berbuat nekat sama Wilda. Aku minta maaf ya, Mbak. Aku belum bisa ikut cari Raya. Hey, it's okay. Kita ngerti kok posisi kamu. Lebih baik kamu fokus aja ya, siapin pengajian almarhumah Bonita. Semoga Raya cepat ketemu ya, Mbak. Iya. Thank you ya, Rik. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Raya nggak ngelakuin sesuatu yang ngebayarin dia dan juga Wilda. Oh, jadi ini ruangannya Tante Wilda si pelakor jahat itu. Ayo belum bisa bicara. Jaga martabat kamu di depan resto kamu sendiri ya. Atau kamu emang sengaja? Hah? Mau ngebangga-banggain diri kamu di depan orang lain karena kamu udah berhasil mencapai impian kamu? Yaitu merebut suami saya. Jadi selingkuhannya itu Tante Wilda. Jadi bentar lagi cuman aku yang akan jadi istri sah kamu satu-satunya. Satu-satunya. Ayu udah nikah sama Tante Wilda. Enggak butuh ya. Ayu tuh tega aja, katanya udah nyakitin aku, Bunda dan juga Syira. Kasian banget ya Zura. Punya ibu yang gak punya hati kayak Tante. Kalau dia bisa milih, dia gak akan mau lahir dari rahim Tante. Jaga mulut kamu! Jangan pernah bawa Zura. Sakit kan?
Sakit kan orang yang kita sayang itu dia hina-hina. Itu juga aku. Saya belum selesai ngomong, Raya. Raya! Lepasin nggak? Raya! Hidup aku, Bunda Albi dan juga Syira berantakan gara-gara Tante Wilda. Aku akan balas semua perbuatan jahat dia. Kalau Tante Wilda nggak ada di sini, aku bakal cari dia ke kantor polisi dan ke rumah dia. Kemarin Tante Sylvia bilang kalau Bunda ditahan di Polsek Kapulaga. Aku yakin banget Tante Wilda ada di sana. Aku harus kasih Tante Wilda perhitungan. Nabila tuh rese banget deh. Dia ngapain coba bawa-bawa perselingkuhan kita di ruang penyidikan? Maksud kamu? Dia sengaja cari pembelaan buat mojokin kita berdua. Bahkan dia bilang kalau kita suka cari masalah sama dia dan anak-anak. Terus dia juga bilang kalau kita berdua mau ngancurin perusahaannya dia. Kalau dia ngomongin soal perusahaan, nanti masalah bisa makin panjang. Ya makanya aku gak akan tinggal diem. Lihat aja. Aku bakal bikin dia makin lama mendekam di penjara. Please, kamu jangan bikin masalah baru. Aku gak mau kasus ini makin panjang. Nabila bisa ngelaporin kita balik. Karena kasus makar perusahaan kemarin. Kamu tenang aja. Nabila gak bakal tega menjarain Erika. Karena Erika tuh sahabatnya dia. Dia gak punya bukti apa-apa juga, Mas. Ini terakhir kali aku ikutin maunya kamu. Aku gak bakal ngelakuin satu lagi yang nyakitin perasaan anak-anak. Aku gak akan pernah puas sampai aku berhasil ngancurin hidupnya Nabila. Bu Wilda. Bu Wilda pasti ingat mas saya kan? Oh tentu saja dong Pak, saya ingat. Bapak ini kan pengacaranya Mas Firman waktu kami bercerai. Jangan-jangan Bapak sekarang jadi pengacaranya Nabila ya? Betul sekali. Bapak Peter yang terhormat. Bapak siap-siap mental ya. Karena saya pastikan klien Bapak akan mendekam di penjara. At least ya 5 tahun lah. Seharusnya Bu Wilda ya yang lebih siap mental untuk menghadapi kasus ini. Karena baru saja saya mendapatkan informasi yang detail dari klien saya Bu Nabila saat kejadian tersebut. Bu Wilda lah yang mendorong Bu Nabila untuk mencelakai beliau. Dan pada saat itu, tanpa sengaja, ibu menarik stenger. Dan stenger tersebut menimpa tubuh ibu sendiri. Betul kan, Bu? Itu fitnah. Nabila sengaja ngomong kayak gitu Pak, karena dia cari pembelaan, karena dia salah. Klien Bapak sama sekali nggak punya bukti. Dia ngomong kayak gitu untuk membela dirinya, karena dia tahu dia harus menyelamatkan dirinya dari kasus ini. Boleh saja Bu Wilda menganggap semua ini fitnah. Tapi kita buktikan saja kesaksian klien saya nanti pada saat di pengadilan. Saya permisi, Bu. Jadi benar. Kamu mau celakain Nabila? Kamu tuh bisa gak sih sekali aja percaya sama omongan aku? Aku berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU gara-gara Nabila. Sekarang kamu gak percaya juga sama aku. Wilda,